Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada bapak dan ibu yang wudunya batal atau belum berwudu, mohon untuk segera berwudu di tempat wudu yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu di sebelah kanan dari saf bapak-bapak. Sementara sebelah daripada salat sunnah Idul Adha ini, yaitu sunnat Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya ulangi, usalli sunnat Idul Adha raka'ataini ma'mum lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah kita berniat yang dibarengi dengan takbiratul ihram, lalu setelahnya dilanjutkan dengan kita, ya, sebagaimana sudah maklum, ya, sudah diketahui. Lalu kita takbir, ya, karena pelaksanaan salat Idul Adha rakaat pertama yaitu 7 kali takbir dan tidak dihitung takbiratul ihram tadi. Nanti kita mengatakan dan dianjurkan membaca Allah walhamdulillah Allahu Akbar, ya. Itu baru satu di rakaat pertama. Lalu baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, 2 sampai 7 kali. Walhasil setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, antaranya itu dari satu takbir ke takbir selanjutnya dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Jadi 7 rakaat pertama. Jadi kalau antaranya itu sela-selanya berarti 6 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu mengikuti imam dengan bacaan surah Al-Fatihah, kemudian dengan surah selanjutnya. Kemudian pada rakaat pertama ini di sujud yang kedua, lalu bangkit naik ke rakaat kedua, tentu dengan membawa takbir intiqal atau takbir peralihan dari bawah, Allahu Akbar. Takbir ini belum dihitung satu di rakaat kedua. Nanti kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, baru dihitung satu. Di rakaat kedua 5 kali takbir. Saya kira sudah jelas. Mari kita sama-sama melaksanakan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Sallu
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة سيئة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله atau biasa kita sebut dengan Aidul Adha yang kita peringati setiap tahun, tak bisa terlepas dari kisah Nabi Allah
Ibrahim alaihissalam. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, yakni bagaimana Kabil dan Habil memberikan kurbannya kepada Allah Jalla Jalal. Dan diceritakan bahwa dari kurban yang diberikan itu hanya Habil aja yang memiliki kurban terbaik di antara kurban yang ada. Itu pun bukan daging atau darah, ikhwanul karim rahimakumullah, yang menjadi ukuran di sisi Allah sallallahu alaihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan kemuliaan dari apa yang kita persembahkan, yang kita korbankan, itu yang akan kita capai. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya semakin sekian lama memandul tidak memiliki anak. Dalam surat As-Saff dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberikan kabar gembira dengan menganugerahkan kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, kullu halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi, baru mendapat wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang minta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang soleh, ia menjawab, wahai bapakku, laksanakan perintah Allah Jalla Jalal. InsyaAllah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id hadakumullah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia dibatalkan. Dengan tegas Allah menceritakan sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu puji-pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id, saudaraku yang dimuliakan Allah Jalla Jalal. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambil pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Halilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagia meluap-luap dengan kedatangan atau kehadiran seorang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah hendak mengingatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala
tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini dengan membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahiyah. Dengan petunjuk, dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim alaihissalam menapak jalan pendekatan diri kepada Jalal Allah tabaraka wa taala, sebagaimana makna kurban yaitu pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail alaihissalam meski usianya masih belia, mampu membuktikan dirinya sebagai seorang anak yang berbakti dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon kepadanya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atas dasar kesalehan, kesabaran yang dimiliki. Ia pun memenuhi panggilan Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi kelompok manusia pada zaman terdahulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain dan semuanya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh, kal jasadil wahid, yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti atau ibarat membunuh seluruh manusia atau menyakiti seluruh manusia. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan itu di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan ikhwanul karim rahimakumullah, bila masing-masing manusia sekedar memenuhi egonya dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan kita ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktu, misalnya untuk mengantre dalam sebuah loker, penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraan saat lampu berwarna merah dan lain-lainnya. Itu adalah bagian dari kesabaran yang dapat kita kembangkan. Sebab keserakahan hanyalah yang dimiliki oleh binatang. Di sini perlu kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan qarib min Allah atau dekat kepada Allah Jalla Jalal. Karena esensi kurban adalah solidaritas bersama dan ketulusan murni untuk mengharapkan keridaan Allah Jalla Jalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, dalam menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Id ini, sebagai akhir khutbah ini, mari kita sama-sama
menyatukan persepsi kita untuk berbuat yang terbaik untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia Raya. Kita mengorbankan kepentingan kelompok demi kemaslahatan bersama. Kita membantu sesama dengan selalu bersabar melakukan usaha dan ikhtiar untuk kemajuan bersama. Ikhwanul karim rahimakumullah, perkembangan zaman belakangan ini membuat kita satu di antara lainnya saling menghujat, saling menggibah satu dengan yang lain. Semoga di yaumil Aid, insyaallah di saat penyembelihan kurban nanti, kita bersama-sama menyembelih rasa kebencian kita menjadi rasa kerinduan sesama. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikhwanul karim, marilah kita sama-sama memanjatkan permohonan yang terbaik ke hari Jalla Jalal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika alladhi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Rabbi, Rabbuna wa Rabbukum. Kami bermohon dengan rahmat-Mu yang meliputi sesuatu, dengan kekuatan-Mu yang Engkau taklukkan sesuatu, dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu, dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesuatu, dengan ilmu-Mu yang melingkupi segala sesuatu, dengan cahaya-Mu yang menyinari segala sesuatu. Wahai yang awal dan yang akhir, ampunilah dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaan. Ampunilah dosa-dosa kami yang diakibatkan karma. Ampunilah dosa-dosa kami yang merusak dan meruntuhkan nikmat. Ampunilah dosa-dosa kami yang merintangi doa. Ampunilah dosa-dosa kami yang mengakibatkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang menjauhkan kami dari Jannatul Firdaus. Allahumma ya Ghaffar, kami sadar atas segala keterbatasan serta kelemahan kami selama ini, sehingga kami banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan selama ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada hari yang penuh berkah ini dan maghfirah ini, kami mohon tumbuhkan rasa persaudaraan agar kami selalu cinta sesama, berbagi tanpa pamrih, dan selalu bersabar dalam mengharapkan ridha-Mu dan kasih sayang-Mu Jalla Jalal. Tumbuhkan dalam jiwa-jiwa kami semangat iman dan takwa yang istiqomah agar kami selalu berada di dekat-Mu. Allahumma ya Aziz, limpahkan taufik serta hidayah kepada para pimpinan kami agar mereka dapat mengantar kami ke arah jalan yang Engkau ridhai, dan kami yakin Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau ambil kembali kekuasaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya Rabbus samawati wal ardh, kami bermohon dengan segala kerendahan hati sanubari kami agar sekiranya jamaah haji yang berasal dari provinsi Papua yang sedang melaksanakan ibadah haji dalam rangka memenuhi panggilan-Mu kembali dengan sehat walafiat dan menjadi haji mabrur, karena kami yakin hanya kehendak-Mu lah yang pasti di permukaan bumi ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Habis baru.